Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya kita bisa buat video bareng mahasiswa-mahasiswa kita. Walaupun kemarin ya cuma gitu-gitu aja sih hasilnya di YouTube. Yang penting kita share info aja dulu. Ya nggak, Ran? Yoi. Nah, di sini ada satu orang teman kita dari Cirebon ya? Mana ada Karawang? Oh ya, dari Karawang ya. Iya, Karawang. Manusia IP4 ini. Perlu dicontoh. Oh. Namanya siapa nih? Kenalin dong. Kenalin, nama gue Baron Gobi, Ramadan Natanegara. Biasa dipanggil Baron. Kalau sama teman-teman. Kuliah di mana nih? Kuliah di University Technology Malaysia. Background Jurusan Software Engineering. Background gue foto dia baru sampai kampus no. Nah, tuh. Itu ada gue tuh. Di situ tuh yang pakai jaket denim warna biru. Oh no, Baron no. Baru sampai udah langsung gaya-gayaan no. Intek kapan, Ron? Hah? Intek kapan? Hah? Apaan? Intek. Oh, intake. Lupa gue, Bung. Yang jelas gue udah semester 4, kayaknya intake Februari tahun 2019 berarti. Tahun lalu ya? Iya. 2 tahun yang lalu? Ya, Tahun lalu. Februari 2019. Ya, Februari 2019. Hah, Februari berarti apa kejadian? Kenapa tidak September? Kenapa tidak September? Oh, gue nggak pede sih pada saat itu. Nggak pede buat daftar September karena kan harus ada IELTS dan semacamnya kan. Iya. Tuh gue ingat tuh. Bang, nih ada yang mau daftar, tapi nunggu apa, ya pokok gitulah. Lama tuh prosesnya tuh. Terus? Nah itu. Makanya gue ngambil Februari itu karena gue nggak mau ngambil intensif English di sana karena kan sibuk parah kan, chaos nanti jadwalnya. Tahu sendiri kalau UTM tuh dari pagi sampai sore kuliah, sore ke maghribnya. Kalau misalnya belum lulus intensif English ya harus kelas intensif English. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Ya udah daripada gue korbanin diri gue terlalu berlebihan gitu buat intensif English, mendingan spare waktu aja dulu selama 6 bulan buat persiapan nulis IELTS di tepatnya. Akhirnya, tapi Baron bukan masuk ke golongan KYT. Nggak masuk golongan KYT kan? Apaan tuh? Kumpulan yang tersakiti. Jadi orang-orang nggak Enggak kok. Ya kalau pada saat waktu itu awal-awal ya wajar sih ya, wajar. Tapi kesini-sini nggak begitu galau. Tapi merasa bersyukur nggak bisa kuliah ke Malaysia? Merasa apa? Merasa bersyukur nggak bisa kuliah ke Malaysia? Oh, bersyukur banget sih. Gue ketemu sama teman-teman dari orang Libya, terus orang-orang Bangladesh, terus Pakistan yang jadi best friend gue. Serius? Iya, serius. Orang Pakistan jadi yang best friend itu 3 orang. Orang Pakistan, orang Libya, sama orang satu lagi tuh gue lupa. Afghanistan. Nah, orang Pakistan ini dia pindah ke NUS. Jadi gue punya teman sekarang di NUS, di National University Singapura secara tidak sengaja kan. Iya. Terus yang Afghanistan dia jago fotografi, terus yang Libya dia jago programmingnya juga. Jadi gue punya banyak koneksi lah intinya itu. Terus sekarang lu udah bisa bahasa Arab gitu nggak? Yang mana ada ya kagak lah. Dari Timur Tengah. Oh bisa baca Quran bisa kok. Kalau beda lagi lah. Enggak. Soalnya bahasa Arabnya sendiri kata orang Libya aja nih, temen gue yang best friend dari orang Libya, dia aja nggak terlalu native di bahasa Arabnya. Gitu loh. Terusnya emang Libya pakai bahasa apa? Mungkin beda kali ya. Jadi sama aja kayak di Indonesia, ada bahasa Sunda, Jawa, dan semacamnya. Oh gitu. Oke. Kenapa nggak ada best friend orang Indonesia? Oh. Best friend orang Indonesia nggak usah disebutin lagi, itu masih ada. Cuman ya maksudnya ini kan poin lebihnya di sana. Gue punya best friend dari 3 negara itu. Sik. Malah kemarin
kalau nggak salah dia sempat liburan semester lari ke semester atau mid ya, dia sempat lari ke Bangkok bareng teman-teman. Ya, semester. Ya, ke Bangkok. Itu Enak hasil kerja di KJRI juga dulu kan. kan? Apa namanya? Eh, Pemilu presiden kalau nggak salah. Iya. Berapa Ron gajinya Ron? Ada lah pokoknya. Ntar dulu berapa digit ya? 6 7 digit. 7 digit pokoknya. 7 digit. Gila. Iya, 7 digit. 7 digit. Buset. Kerja berapa bulan tuh? Bulan 3 hari. Kerjanya 3 hari. Meetingnya cuma sehari atau 2 hari gitu. Meeting 2 hari kalau nggak salah kan ada kayak Iya, iya. apa namanya pemaparan materi dan semacamnya, gimana prosedur dan semacamnya. Itu ya anggap aja kayak meeting lah atau ya semacamnya. Terus ya udah sisanya 3 hari ini kerja lapangan, benar-benar lapangannya 3 hari, 2 hari buat terjun nyari suara, Suara 1 hari terjun buat ngitung suara. dapat 7 digit. 1 harinya full ya, benar-benar 24 jam 1 harinya yang itu tuh. Oh iya. Ngitung suara tuh 24 jam. Gila. 3 hari dapat 7 digit. Asik. Kapan lagi coba? Nah, Lagi. makanya nih teman-teman yang kuliah di Malaysia ada pemilu kejar jadi Kejar. Kejar. Jangan ada yang miss. aduh, gila gokil. Terus. Iya, kan sebenarnya banyak pilihan nih Ron. Kenapa Baron lebih memilih UTM? Sekarang kan kita kalau yang kita tahu ya di Malaysia kan ada UM, ada USM. Oke. Menurut gue sih lebih tertariknya kan di UTM itu karena teknologinya ya, karena ada nama label teknologinya itu ya biasanya dari setiap negara itu dengan adanya teknologi ataupun T itu lebih jurus. Walaupun ya contohnya aja kayak di Indonesia kan kayak ITB, ITS dan semacamnya. Kan kalau di UTM ya ITB, oke. Salah, ITB, oke. ITB, Institut Teknologi Bandung. Kalau kita Teknologi kalau kita November. jadi mahasiswa sih emang kadang pembacaan itu emang otomatis saja ya. Bukan maksud Iya, nggak tahu. Ini bibir. Makanya kuliah ke Malaysia. Jadi ngomong yang seru-seru gitu ya. Jadi ya benar. Ngejar. Kadang nggak tahu kenapa ya, Bang. Mindset kalau misalnya kita bisa ngomong bahasa Inggris itu otomatis kayak kelihatan kaya gitu. Mindset. Ini fun fact nih. Iya, mindsetnya kayak orang-orang, mampu bahasa Inggris kayaknya orang kaya nih. Padahal ya biasa-biasa aja gitu kan. Cuma ya salah satu kelebihannya itu. Kelihatan seperti itu. Sebenarnya udah merasa lah ya. Ya. Tapi Baron mah dia orang kaya mah. Mana ada. Kalau kaya juga kamarnya nggak akan sharing 3 orang. Kalau itu kan pilihan lagi. Ya, pilihan juga. Semua pilihan kok. Mau kaya, mau miskin juga pilihan. Iya. Terus nyasarlah ke UTM ya? Ya, terus nyasarlah ke UTM. Karena di samping itu juga gue mikirnya kalau misalnya yang kayak USM, UKM kan punya spesialisasi masing-masing juga. Kayak UPM itu kayak pertaniannya Malaysia gitu kan. Kok tahu lu? Jatuhnya. Ya dong, tahu gue. Punya teman juga di UPM soalnya. Terus kayak IPB lah UPM jatuhnya gitu kan. UPM tuh kayak kalau representasikan ke Indonesia kayak UI. Dia ada beberapa kayak kedokterannya bagus. Hampir semua bagus sih kalau misalnya UM tuh kalau nggak salah. Ya kan? Gila. Merata kayak UI. UTM kayak ITB. Terus UKM mungkin bisa disandingkan dengan UGM kali ya. Kalau tipenya ya, ini tipenya bukan rankingnya. Kalau rankingnya yang tertua bisa dia, dibilang UKM itu. Yang tertua dia. Sama ya, iya. Menurut kayak dia kalau di Indonesia itu kayak UGM gitu. Ya betul. Jadi ya ada spesialisasinya masing-masing dan bukan gue pengennya software engineering.
gue sebenarnya punya tiga opsi pada saat gue pengen apply ke universitas itu. Satu di Singapura, satu di ke Australia, satu di Malaysia. Tapi yang keterima di Malaysia, dan yang di Singapura sebenarnya dapat offer letternya tapi unconditional gitu. Jadi harus ada IELTS agak jebol. Sip. Jadi udah di Malaysia. Gitu. Terus. Itu gimana sejarahnya lo bisa ketemu Izzy? Nah, fun fact-nya lagi, gua daftar di UTM itu ya otomatis lah lewat Izzy. Halo? Iya. Ya, Izzy. ya gimana ya? Gua juga nggak ada insight insight untuk daftar ke luar negeri utama. Yang kedua, gua juga agak bukan malas ya, emang benar-benar buta banget gimana how to apply ke luar gitu kan. Nah, makanya gue kayak perlu minta bantuan ataupun kayak lebih tepatnya cari mentor sebenarnya. Cuman nggak ada mentor, jadi ya mau nggak mau salah satu pilihan adalah agency kan. Nah, agency ini sebenarnya banyak pilihan kan bang. Udah di internet udah kelihatan lah, banyak lah. Nah, yang paling aneh itu emang nggak tahu kenapa gue percayanya sama Izzy. Itu. Nggak tahu kenapa. Padahal appearance-nya itu ini, Izzy kan tahu sendiri bang lewat Line doang ya, Line doang. Bukan platform yang bisa dibilang kayak kelihatan terpercaya banget gitu loh. Iya. Ya kan, karena sebenarnya ini kan kayak menggunakan secondary tools gitu kan, Line sebagai penghubung antara informasi dan juga kitanya masing-masing. Tapi ya nggak tahu kenapa gue pada saat itu sama gue diskusi, sama orang tua diskusi dan semacamnya, ya ada pro kontra. Wah, pro kontra tuh seru tuh. Dan semacamnya. Nah, walaupun kita belum pernah ketemu nih, kita belum pernah ketemu kan bang pada saat itu. Ketemu dan tiba-tiba nggak tahu kenapa gue kayak ya agak push orang tua kayak ayolah pengen nih keluar negeri gitu loh, jadiin please gitu kan dulu tuh. Oke lah, nggak tahu kenapa tiba-tiba sudah aja daftar ke Izzy. Oh ya, sebelum daftar ke Izzy ya otomatis ya konsultasi dulu. Kebetulan gue ada kesempatan buat konsultasi kan sama lu, karena pada saat itu lu lagi ke Jakarta urus apa sih? Atau masih visa sih? Ya, visa yang Agustus. Nah, visa yang untuk Agustus ya. Nah, itu. Nah, di saat itu gue janjian sama Bang Sigit, sama bawa mama gue juga untuk diskusi lebih lanjut gitu kan. Boleh dibawa mamahnya Bang? Boleh, bawa. Oke, Mam. Ayo sini. Emang boleh dibawa mamanya, Bang? Apa bang? Apa gimana kabarnya? Aduh, sehat-sehat terus ya, Bu. Amin. Aduh. Ini Bu, barunya, Bu. Nah, jadi gini sama mama, dulu kan ketemu di mana? Di Pancoran ya? Kalau nggak salah di Pancoran, dekat pokoknya di Dunkin Donut, gue nggak tahu itu gedung apaan, yang jelas mallnya kecil. Kayaknya bukan mall deh, soalnya bukan kan, itu kayak gedung biasa gitu kan mah. Terus kayak English First dan semacamnya, ya Superindo dan semacam itu. Gue ketemu di sana, diskusi lah sama mama. Bahas apa aja sih dulu? Bahas apa aja sih? Ngebahas itu apa sih untuk meyakinkan bahwa agent tuh ada gitu. Jadi fun fact-nya lagi, kita sempat emang kan maksudnya nggak kurang percaya gitu loh. Udah transaksi, terus perasaan penipuannya ada itu setelah transaksi justru. Iya. Itu kan apalagi kakak-kakaknya Baron sama papahnya itu kenapa udah ditransfer uangnya, tapi ini belum tahu ini benar apa enggak. Di pusat nggak ada, di Jakarta kantornya juga nggak ada katanya gitu. Iya,
kantor kita di Makanya akhirnya saya minta ketemu sama abang kan, setelah saya bikin WA ke abang, kasih nomornya sama Baron, ini WA sama abang, kita ketemuan di sana waktu itu ya, baru kita ngobrol-ngobrol, udah kita oke percaya gitu pada saat itu. Terus dengar cerita Baron, kami gimana Bu? Oke nggak Bu? Feedbacknya gimana? Easy oke nggak? Oke banget. Sampai sekarang pun kita masih bisa komunikasi, konsultasi. Kalau misalnya ada apa-apa, masalah Baron saya bisa nanya ke abang gitu. Iya. Bukannya pengawasan saya ini ke abang deh di sana dipercayakan kalau ada apa-apa. Pokoknya kalau Baron macam-macam boleh dimarahin ya Bu? Oh, boleh. Mana ada macam-macam. Kan kalau, kan kita belum tahu. Oh iya kalau. Kan kalau ya benar. Iya. Karena alhamdulillah masih dalam koridor, masih aman-aman aja. Ya masih aman-aman. Alhamdulillah sih. Sampai saat ini ya kemajuan studinya juga saya pantau ya cukup lumayan. Jadi jangan lupa sholat. Iya Bang. Nggak boleh. Kalau sholat tinggal otomatis nilai jatuh tuh. No, Baron jangan bangga Ron IP 4, Ron. Itu gara-gara doa mama, Ron. Oh iya dong. Iya. Kalian jangan bangga Ron IP 4 itu gara-gara Iya. doa mama. Iya. Iya. Ini orangnya di sebelah. Terus kira-kira apa sih Bu masukan buat kami Bu? Secara kan Ibu udah cukup lama nih kita kenal nih. Rasanya bagusnya easy diapain lagi nih Bu? Ditambah. Nah, kalau sih untuk dari isi sendiri, kalau bisa ya semacam dibuka di kota-kota besar semacam di Jakarta gitu pusatnya gitu. Kayak dulu kan saya pernah ini ya, cuman katanya ya dibukanya kan cuman per semester ya. Di situ ya. Kalau di Jakarta mungkin orang ya semacam saya sendiri dulu kakaknya Baron masih, aduh ini gimana nggak ada dicari ini alamatnya nggak ada di Jakarta gitu. Iya, kantor kita mah di Padang aja. Kan rata-rata yang di pusat-pusat ini di Jakarta kan pusatnya gitulah. Lebih baik dibuka di sana gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan saja ada rezeki kita terbang ke Jakarta. Ya, mudah-mudahan lebih maju lagi ya. Amin Bu. Terus Bu. Terus lebih luas lagi ini jangkauan universitasnya yang di mana? Yang di Malaysia. Malaysianya sendiri. Boleh. Nanti kita pertimbangkan. Sampai saat ini berapa Kampus? Dua aja. Kita UUM sama UTM. Oh, UM sama UTM. Mudah-mudahan lah tahun depan bisa nambah. Ya tergantung permintaan pasar lah. Sekarang pasar banyak ke UM. Mudah-mudahan kita dapat celah bisa masuk ke sana. Sekarang gimana? Banyak perkembangan nggak setelah dari tahun ke tahun gitu jumlah peminatnya? Alhamdulillah tahun ke tahun kita nambah terus. Ya, tapi gara-gara si COVID kan, siom. Ada aja. Setelah ini agak menurun gitu. Lurus. Kalau kita sama yang ke Februari kemarin sih stabil, maksudnya masih, alhamdulillah kita masih belasan lah per semester. Kita ada sekitar 17 orang untuk semester ini. Nah, saya doakan lah. Amin, doain terus ya Bu. Orang lebih maju lagi, bisa langsung menjangkau calon-calon mahasiswa untuk kuliah di sana. Oke. Amin. Makasih ya Bu doanya, doain kita terus. Serah. Mau ada keperluan ini? Mau itu lihat itu. Oh ya udah. Udah ya Bang ya, permisi saya ya. Ya. Kalau udah belum? Udah. Sip. Terima kasih ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan kita akrab, Mamaku banget. kita akrabnya mah nggak sama mahasiswa aja, sama orang tua kita akrab juga, alhamdulillah. Ya mau gimana lagi orang kita ya harus
diskusi kan harus ngelibatin orang tua. Jangan apa namanya decision bikin sendiri dan semacamnya, harus diskusi. Ya harus saling kenalin juga. Toh jadi enak kan kalau saling kenal. Sip. Terus Ron, UTM gimana Ron? Hah? UTM gimana? UTM. Kalau masalah environment, gini loh, kayaknya kampus-kampus, hampir semua kampus di Malaysia, fun fact-nya lagi, itu gede parah. Kayaknya lebih dari 1.000 hektar semua deh rata-rata. 15.000 Ron. UTM ini 1.000, pokoknya kedua terbesar di Malaysia di bawah UPM. Ya. Kalau nggak salah. Nah, makanya kampus-kampus di Malaysia itu punya fasilitas yang banyak juga. Lengkap parah. Contohnya tuh masjid di belakang aja kayaknya gedenya itu bisa nampung sekitar lebih dari 5.000 orang kayaknya bisa. Soalnya itu satu lantai, ya lebih dari 5.000 orang. Karena itu 3 lantai kalau nggak salah, dan satunya lagi di bawahnya juga ada, apa namanya? Perpustakaan. Apa namanya? Bukan. Bawah tanah tuh apa namanya? Underground. Jadi underground-nya juga masih ada lapak buat sholat dan semacamnya. Tapi biasanya untuk underground itu dipakai buat kayak buka bersama dan semacamnya. Makan siang gratis setelah Jumat. Ya, jadi setiap kali sama dan dilaksanakannya di situ dan gratis. Gratis ya. Itu enaknya UTM. Jadi makan tuh cuma benar-benar sekali. Kalau puasa makan cuma benar sekali. Biaya untuk makan tuh cuma sekali aja gitu buat sahur. Buka selalu ke masjid tuh. Jadi rajin kan ke masjid tuh. Iya. Iya. Itu. Banyak faedahnya ya. Terus untuk masalah study, gue paling nyaman sih ya untuk belajar bersama. Kalau belajar bareng diskusi itu di perpustakaan dekat masjid itu. Dekat masjid yang itu kan ada masjid tuh, sebelahnya ada perpustakaan. Perpustakaan yang baru itu? Bukan, itu perpustakaan yang lama Bang. Itu perpustakaan yang lama. Yang ini kan yang lama. Ya, ada lagi yang baru, cuman sebenarnya jauh banget gitu Bang dari lingkaran ilmu yang di tengah-tengah. Jadi UTM itu kan bentuknya lingkaran gitu kan, untuk kayak fakulti-fakultinya tuh ada di sana. Yang inti-intinya tuh ada di sekitaran lingkaran ilmu. Nah, tapi ada yang baru-baru, itu di fakulti T itu hampir di pintu timur, kalau nggak salah, pintu timurnya UTM. Timur atau utara ya, lupa lah. Pokoknya hampir dekat pintu keluar kayak gitu, dan itu lumayan jauh untuk dijangkau kalau misalnya pakai bus dan semacamnya. Makanya kalau pakai motor bisa. Tapi makanya kan nggak semua orang punya motor, makanya orang-orang lebih prefer kalau belajar bareng kayaknya di perusahaan itu. Tapi untuk beberapa fakultas ataupun beberapa sivitas kayak penduduk College 10 sama College 9, itu mereka lebih prefer ke perpustakaan yang satunya lagi, yang lebih baru. Nah, iya sih. Soal urusan study. Keren orang yang baru, Ron. Hah? Keren yang baru keren. Gua udah kesana lihat, wow. Nyaman. Iya, enak lah pokoknya, enak. Kalau yang baru enak. Yang itu juga sebenarnya enak, nyaman buat belajar, cuman kayak old gitu kan, old fashion. Ya, old furniture dan semacamnya. Tapi ya buat belajar keren tuh, kan yang penting belajar ya, bukan keren. Nggak, maksudnya itu kan terkadang keren bikin betah di dalam sana gitu loh. Iya, betahnya gara-gara wifi juga cepat kan. Terus colokan ada. Kan beneran belajar atau lo download film, atau lo dengar lagu doang? Kan gua computing Bang, jadi belajarnya juga secara ya pasti ada lah, dari 2 jam belajar tuh ada kayak setengah jam sampai sejam. Jadi setengahnya 1/4 sampai setengahnya itu bisa dijadikan hiburan juga. Iya. Yang penting happy lah ya.
di UTM ya. Nah, fasilitas udah bagus, udah. Oh ya, ada pacuan kuda. Terus Pacuan kuda ada. enggak. Golf ada. Yang mau Pacuan kuda ada, golf ada. Terus go-kart juga ada. Tapi go-kart nggak dipakai lagi sih. Cuman di mana? lapaknya doang ada. Yang ada go-kart aktif itu UUM. Nggak, iya tahu, ada. Tapi ada, Bang. Ini beneran ada. Gue baru nyadar. Di tempat kita pertama kali makan, itu di restoran apa sih? Lupa. Nah, Yang itulah pokoknya. dekat Alumni Junction itu. Iya, yang dekat pacuan kuda juga. Hah? Di situ. Nah, di situnya tuh sebenarnya ada lapang di sana itu, ada lapang, terus ada di situ ada arena gitu. Gue perhatiin itu kayak ada ban-ban kayak gitu. Dulunya go-kart ternyata. Tapi udah emang nggak dipakai lagi. Nggak tahu emang nggak ada peminat, nggak tahu emang fasilitasnya lagi kurang atau gimana, nggak tahu. Terus ada juga kano. Kano ada. Sama lah ya. Terus panahan ada, tempat panahan. Stadion bola tiap universitas di Malaysia pasti punya. Swimming pool juga ada yang internasional. Jadi lengkap lah buat olahraga. Hampir semua college itu dilengkapin sama lapangan bola, lapangan badminton, lapangan basket, at least minimal ya. Dikelilingin sama itu lapangan. Terus Rat, Ini nyaman. gua mau nanya, kok IP lu bisa 4, Rat? Kalau itu gue sendiri gak tahu ya. Mungkin gini. Lebih tepatnya gue punya teman-teman yang sportif juga. Kan gue juga orangnya gamers iya. Gamers. Bisa dibilang gak terlalu gamer sih, cuman main iya. Bisa dibilang sehari itu mungkin 2-3 jam lah buat main game doang. Bisa jadi segitu. Segitu. Gua lihat kok. Mata gue saksi. Terus beruntungnya teman-teman gue yang satu intake itu, yang jurusan bareng sama gue, kebanyakan pinter juga, Bang. Serius. Banyak yang lebih dari 3,5, hampir sekitar dari 12 orang tuh mungkin ada sekitar 5 atau 6 orang lah yang selalu IP-nya di atas 3,5 tuh. Golongan yang Dan mereka Tunggu. Golongan yang menyesal itu ya? Hah? Golongan yang menyesal itu ya? Nah, mereka lah kayak yang paling apa ya, yang jadi gue tuh kadang-kadang suka panikan gitu, Bang, orangnya kalau misalnya beda sendiri. Jadi karena gue ngelihat orang-orang kayak rajin banget, ini udah bisa ini orang, gue harus ngejar juga gitu loh. Nah, karena lingkungan gue seperti itu, jadi mungkin standar gue jadi tinggi. Iya. Mungkin ya, gue sendiri nggak tahu gimana cara gue, karena gue biasa belajar kayaknya nggak terlalu belajar banget. Karena jujur ada temen gue juga yang mungkin belajarnya lebih, tapi nggak segitunya. Nggak tahu bisa dibilang belajar gue efektif atau enggak, tapi tepatnya. Belajarnya nggak sering, tapi ngulik. Gitu. Di lingkungan punya pengaruh ya sama nilai ya? Ya, lebih yang paling utama sih pribadi dulu sih ya. Pribadi dulu. Lo kuliah mau benar atau enggak. Karena ya kalau mau enggak juga sebenarnya gue juga bisa gitu kan, kalau enggak benar kuliah juga bisa, kayak IP-nya cuma 3 doang atau ya di bawah 3 ataupun di antara 3 sampai 3,5. Tapi ya selagi bisa kenapa sih harus standar gitu loh. Ya udahlah, set yang paling tinggi biar nanti kalau jatuh nggak terlalu Ya oke lah. gitu loh. Nggak terlalu setidaknya IP 3 ya. Ya, jadi kalau misalnya di setnya, minimal 3 aja deh. Wah, jatuhnya Lo kalau misalnya, minimal 3 aja deh. Lo kalau misalnya ngeset minimal 3, jatuh kecewa. Gitu kan. jatuh 2,5 lu kaget. Ya, itu dia. Kalau 2,5 dan semacamnya kan apa, it's okay, masih biasa aja, karena kan mau tergantung jurusan juga ya. Enggak. Tapi ya dia under 275 KG. Under 1, di bawah 2, di antara 1,8 sampai 2 itu ada special case.
Oh, bukan under 2,5 otomatis KG. Bukan. Oh, Tapi yang di antara 2 sampai 2,5 biasanya disaranin sama dosen pembimbing untuk ngambil sekitar 14 SKS maksimal. iya dikit. Maksimal ya 14 SKS. Tapi kalau misalnya udah 1,8 sampai 2, itu harus ngambil 12 SKS doang. Harus 12 SKS doang. Gitu. Jadi ya otomatis kan bakalan ngundurin waktu kita untuk lulus kan. Tambah lagi kalau misalnya ada yang nggak lulus lagi pada saat seperti itu. Di mata kuliah tertentunya nggak lulus gitu loh. Jadi ya set lah yang paling tinggi gitu loh. Minimal 4 gitu kan. Kalau minimal 4 jatuh ke 3,5. Oh oke, masih di atas 3. Never mind. Dia ingat nih kata-kata gue waktu pertama kali. Ya, sudah EP kalian. Ya, nggak usah muluk-muluk lah ya target kita ya. Iya, nggak usah mulu-mulu. Pokoknya minimal 4. Minimal 4. Kita mah nggak mau sombong lah ya. 4 aja cukup lah. Ya, awalnya cukup lah. Itu kata-kata Bang Sigit kepada kayaknya semuanya ya, ke semua ya. Semua. Minimal 4. Bentuknya bercandaan, cuman kalau diimplementasiin kayaknya worth it juga. Gitu. Jangan dibuka semua, Ron. Gue nggak suka orang tua karakter gue suka kayak apa. Cukup kita yang tahu. Ya, Ron. Ya. Tidak semua kata-kata musik itu harus lu dengar bulat-bulat. Gue lagi nelan-nelan bulat-bulat ya, minimal 4 ya Allah. Bakal gak diproses-proses. Terus apa aja sih yang udah lu lakuin di UTM nih? Di UTM lebih oke, semester 1 gue ikut organisasi yang namanya Genwi, Generasi Wisata Indonesia. Jadi itu under Kementerian Pariwisata. Jadi setiap negara itu, hampir setiap negara sih, nggak semua negara, tapi beberapa negara ada yang punya Genwi. Jadi Genwi itu kayak Genpi gitu kalau di Indonesia, Generasi Pariwisata Indonesia. Kalau Genwi yang di luar yang mempromosikan wisata-wisatanya Indonesia. Itu organisasi gua semester 1. Untuk semester 2 gua mulai ikut PPI, PTM. Jadi PPI kampus dulu. Gue belum berani ke PPI regional, ke negara dulu. Jadi PPI kampus, gue masuk di bidang pendidikan dan sumber daya manusia sebagai officer. Jadi kerjaan gue relasinya pasti akademik, kalau nggak akademik, human resource development. Jadi berhubungan sama manusia-manusia, meningkatkan akademiknya teman-teman PPI di kampus. Sama apa lagi ya? Oh ya, kerjaan kemarin paling ya itu KPPSLN panitia pemilu sama tukang delivery apa namanya? Tukang delivery Spoonful Nata namanya. Jadi kita jualan mentai rice, yang masak itu ada temen namanya Nanda sama Melisa, dan gue jadi tukang delivery-nya. Lah. Iya. Oh, 3. kirain sendiri si Nada masak. Kita berdua. Enggak, Nada, Melisa, Baron. 3 untuk sementara tim. Aku ya. Baron bagian akomodir mereka lah, istilahnya belanja dan semacamnya, kadang-kadang diantar. Oh, PPI-nya bareng manusia-manusia IP4 semua ya? Ada Atta, Kau Yimbi. Mbak Wimbi. Nggak jelas pokoknya. Nggak tahu. Nah, kan lingkungan gue emang seperti itu gitu, terjebaknya seperti itu. Jadi menurut gue kayak ya mungkin ya karena ini pribadi gue sendiri kayak aneh gitu kalau misalnya nggak bisa nyamain mereka juga. Itu buat pribadi gue sendiri sih. Gitu loh. Kalau Atta mah parah dia mah. Emang. Iya. Atau kita buat video nih, kalian bertiga ya, ngumpul satu departemen. Iya bisa aja sih. Boleh aja. Atta sama Kak Wimbi kan easy going juga. Jadi ya nanti bisa diatur. Atau mah susah kadang-kadang, dia mah sibuk belajar. Lah kan kadang libur. Dia kadang gue lihat di story-nya, dia kadang ke perpustakaan gitu.
Nah, sekarang nggak bisa, Bang. Sekarang nggak bisa, mumpung. Oh iya. Iya, sekarang nggak bisa. Lagi COVID, lagi PSBB total Jakarta. Kan. Ntar kita coba Gitu. hubungi ya. Oh ya, satu lagi gue juga ngelakuin ini sih, magang sekarang. Di mana? Magang juga, itu online. Sebenarnya Bang, online. Lagi WFH, online kan. Tadinya gue juga kan, gue tuh gini Bang, apply juga kemana-mana gitu kan. Di Malaysia ada, lu juga, ya kan. Oh Terus ke, iya. iya kan, iya. Fun fact-nya gue juga pengen kerja loh di Easy. Bukan bekerja sih, lebih tepatnya kontribusi. Nah, itu lebih tepatnya. Terus gue juga daftar di Indo beberapa. Terus gue dapat lah akhirnya magang di sini. Gitu, lagi WFA kayak begini. Makanya agak-agak sulit buat spare time macam itu. Yang penting jangan lupa ntar kalau udah mulai kuliah, fokus kuliah lagi lah. Ntar keteteran loh. Oh ya, gue denger lu lagi nyobain, usahain untuk dapat beasiswa. Oh iya. Itu gimana ceritanya? Oh ya, nih, tunggu. Ini soalnya banyak nih orang yang mungkin perlu penguatan dari lo ya. Sekarang kan takutnya kalau Izzy yang ngomong tetap dibilang Izzy ngarang gitu ya. Sekarang kan banyak. Emang nggak ada beasiswa gitu loh bang? Iya kan? Banyak loh pertanyaan kayak gitu. Kan kalau Izzy bilang kan selalu bilang, ya kalau mau dapat beasiswa ya belajar dulu, punya hasil wakil dulu, ntar baru ngajuin. Nah, nih dengerin cerita dari Baron soal beasiswa. Bentar, gua ngurutin dulu dari mana ya. Jadi gini, semester pertama, gua tuh kalau nggak salah daftar beasiswa ISDB, Islamic Development Bank Scholarship namanya. Itu tuh tidak mengharuskan kita buat punya nilai semesteran. Jadi artinya yang baru apply juga boleh, yang baru masuk juga boleh. As long as kita punya letter of acceptance-nya itu, LOA-nya. Ya. Jadi LOA itu kayak semacam bukti bahwa kita udah diterima di institusi tertentu. Nah, itu untuk ISDB aja. Jadi sebenarnya aplikasi beasiswa yang setahu gua ada buat UTM ya, buat UTM, khususnya buat UTM. Dan international student terutama dari Indonesia itu ada ISDB yang pertama, Islamic Development Bank Scholarship ya. Terus yang kedua CIMB ASEAN. CIMB ASEAN. Nah, tapi dua beasiswa ini sifatnya internasional. Jadi nggak cuma Indonesia doang yang bakalan dapat awardee-nya, tapi saingan kita ASEAN. Termasuk Malaysia, Filipina, Brunei, dan semacamnya. Thailand. Jadi memang cukup kompetitif. Kalau dua itu. Nah, ada lagi. Kenapa, Bang? Berarti bisa kita artikan untuk dapat beasiswa itu perlu persaingan kan? Bukan cuma sekedar nanya bang ada beasiswa nggak? Kalau kita bilang ada, iya itu aja teman-teman untuk dapat beasiswa bersaing kan sama teman-teman dari se-ASEAN. Iya. Menurut gua gini deh, untuk nyari beasiswa ada atau enggaknya itu sekarang udah gampang banget. Gua aja nggak ada mentor, nggak ada apa, gua dapat informasi semuanya dari Instagram. Yang kedua juga paling utama sih paling besar Instagram, karena Instagram ini kalau ada salah satu akun yang cuma nyebarin info beasiswa semacam itu. Nah, itu bisa dicari dari sana. Nah, kebetulan yang emang benar-benar bisa di-apply ke UTM itu baru dua, yang CIMB tadi sama ISDB. Tapi ada pengecualian. Kalau CIMB ini kita harus punya nilai semesteran dulu. Kalau nggak salah 1 semester atau 2 semester gitu, lupa. Dan itu ada beberapa tahap yang dijalanin. Kalau nggak salah CIMB itu ada 5 dan gue pernah lolos sampai tahap 3. Sampai tahap 3 dan tahap 4-nya udah nggak lolos, tahap 5-nya juga nggak lolos. Dan tahun ini karena gue fokus ke beasiswa di Karawang.
Nah, yang ketiga, beasiswa yang ketiga itu mungkin dari local government kalian. Jadi kayak kabupaten lah, dari provinsi lah, dari itu biasanya suka ada. Biasanya, karena beruntungnya gua di sini, sorry, bukan di situ. Di sini ada 2 tawaran JFL, Jabar Future Leadership, sama yang kedua Karawang, beasiswa Karawang Cerdas kalau nggak salah. Nah, Karawang Cerdas inilah yang gue lagi daftarin dan lagi nunggu pengumumannya. JFL ini gue nggak daftarin sih. Paling itu, Bang. Buat S1 ya terutama. Karena S1 biasanya susah untuk nyari beasiswa internasional tuh. Jadi kalau mau beasiswa, ya cari lah ya. Nggak cuma sekedar nanya, Bang, ada beasiswa nggak? Jujur, Nah, untuk balas DM begitu agak gimana gitu. Banyak. sebenarnya kalau beasiswa itu bukan nanya kita cari dulu, yang ada kita cari dulu nih. Udah tahu ada, baru tanya ke orang gitu loh. Lebih tepatnya gitu. Cari awardee-nya ini siapa yang pernah dapat ini. Mungkin ada YouTuber ataupun bisa dicari di internet secara langsung dan bisa di DM lewat Facebook, lewat Instagram. Sekarang mah gampang nih buat nyari-nyari mentor kayak begitu. Jadi yang penting kepo dulu buat nyari beasiswa mah. Soalnya kan kita udah tulis di Instagram kita. Tidak beasiswa. Bukan beasiswa. Terus aja nanya. Ada aja yang nanya. Indonesia kan? Tanya aja dulu. Dan anehnya tuh udah dibaca dan mereka pengen ininya, niatnya itu pengen nge-confirm gitu, Bang. Tapi confirmnya itu at least lebih menjurus gitu loh, lebih dalam gitu poinnya. Misalnya bukan beasiswa. Oh Bang, kalau ini bukan beasiswa, apakah ini tidak ada beasiswa? Kalau gitu kan masih nyambung nih, ya kan? Tapi kalau misalnya bilang ini ada beasiswa atau enggak, atau Bang beasiswa bukan, itu kan udah jelas gitu loh statementnya ada di situ. Kontra. Jadi tolonglah. Tingkatkan literasi Indonesia. Ayo guys, tingkatkan literasi Indonesia sebagai mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Lu bukan mahasiswa lagi lu. Woi, Senior. Alumni Ron. Kampus gua di utara, Ron. Oh iya. 11 jam. Sama anak UUM, anak hutan rimba hijau. Tapi oh ya, terus. Iya. Kita ada info. Ternyata seorang Baron Gobib ini adalah mantan ketua OSIS di salah satu SMA. Di SMA-nya dia tepatnya. Iya ya. Iya. Nah, kan lo otomatis sudah pernah berorganisasi di Indonesia, terus lo pun juga nyoba organisasi di Malaysia, walaupun notabene tetap anak-anak Indonesia, sama nggak orangnya? Gini sih ya, gue dulu sebenarnya pas SMA itu bukan organisasi, tapi eskul. Ya. Ya sama aja sih, gue pengurus eskulnya kan, pengurus ekstrakurikulernya, dan kebetulan ketua. Dan pada saat itu anggotanya itu sangat sedikit ya kalau pada saat SMA. Karena gue baru bikin, pada saat itu baru bikin, jadi gue tuh kayak pionirnya gitulah buat membuat suatu eskul tersebut di SMA gue, dan sekarang udah masih lanjut. Untuk masalah orang-orangnya sih tergantung ini ya Bang. Tapi kalau misalnya dilihat dari open minded atau enggaknya, itu lebih balik ke pribadi masing-masing. Tapi mostly untuk enaknya di luar negeri, ngeluarin pikiran untuk beradu argumen sama nggak takut lah istilahnya untuk kayak ngomong sesuatu dan adu argumen sesuatu. Kalau di Indonesia masalahnya gini, kalau di SMA gua pas itu terutama kayak aduh ngehubungin ini, aduh oi males sama guru ini, aduh males sama guru ini gitu kan. Sifatnya gini. Nah, kalau di Malaysia memang ada seperti itu, cuman kita tetap kayak apa ya, lebih berani untuk ngedobrak gitu loh. Alah kayak gini doang sini gitu loh. Ayolah ngomong gini doang, gini. Dan biasanya kok direalisasikan itu berhasil. Oh ya, Ketakutan seperti itu. lo nggak nyoba MVP gitu, Ran?
MPP gue kurang minat sih. Gue pengennya maju ke PPI Malaysia ataupun PPI Dunia. Nggak ke situ. Apa? Kalau yang internasionalnya apa? MVP internasionalnya? Ada nggak itu ya? Hah? MVP yang PPI. Oh, MPP itu bisa dimasukin sama international student, Bang. kalau MVP bisa dimasukin internasional, gue tahu. Maksudnya yang komunitas mahasiswa internasionalnya ada nggak gitu ya? Oh, enggak, kan under ISS semua. Oh iya, itu dia maksudnya ISS ada ya berarti di ITM ya? Iya, maksudnya gini, ISS, terus PPI ini sejajar dengan ISS dengan yang lain gitu loh. Ada ISS Afghanistan, ISS Bangladesh, dan semacamnya. Di bawah naungan UTMI. Nah, biasanya pengurusnya itu ketua dari ketua dari asosiasi negaranya masing-masing. Oh, gitu. Pengurus dari ISS ini. Jadi kalau misalnya mau jadi pengurus, ya jadilah ketua. Kita tunggu Tovan maju ya. Pan. Ya, Pan. Lu nonton videonya, Pan, sampai habis, Pan. Aduh, tinggal mention aja nanti. Ntar kita mention di Instagram. Waktu udah post di YouTube. Oh, ini ke YouTube ya? Oke. Ntar kita mention Atta, mention Mbak Windy, mention si Nada sama si Mei. Mei. Aduh. Terus gimana, Ron? Sedih nggak? Nggak bisa balik. Maksudnya sedih nggak rasanya cuma belajar dari rumah doang? Buat gue pribadi, gue kan orangnya kayak apa ya? Bukan perlu temen sih, lebih tepatnya kayak ya temen sebaya untuk ngobrol hal-hal yang lenje dan semacamnya kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang perlu diskusi juga. Gak enaknya gini, kalau misalnya jauh kayak gini tuh pas lagi online terutama, marahin temen kelompok tuh susah. Karena tinggal matiin HP, matiin data, selesai semua masalah hilang kan. Gak bisa dihubungin, gak bisa apa, udah undelete aja gitu kan. Batin gitu kan, batinnya kerja keras, batin buat mengobati hal-hal seperti itu tuh susah gitu kan. Tapi kalau offline kan bisa jeplak gitu loh. Lu kan mestinya gini, ini kurangnya ini, hari itu juga kelar. Kalau online, ini 2 jam kemudian baru dibaca, 3 jam kemudian baru dibalas. Kadang-kadang undelete. Ada dramanya. Sedihnya tuh itu. Nah, sedih nggak bisa balik ke kampusnya juga karena terutama mungkin environment ya, di rumah tuh kayak euforianya, udaranya tuh kayak libur-liburan gitu loh. Jadi lebih males. Tapi kalau di kampus lebih terpompa sih. Jadi menurut gua kalau di rumah itu mungkin cocok untuk liburan sebulan, 2 minggu sampai sebulan lah. Untuk lebih dari itu bisa jadi suntuk jatuhnya. Lagi di 4 bulan ya? Iya. 45. Gua dari Maret. Sekarang bulan ke-9, 6 bulan, Bang. 6 bulan. Udah 6 bulan. Aduh, masih sangat membosankan. Belum lagi kita baru mulai belajar 15 Oktober ya. 18. 18 kalau nggak salah. Ntar ya, gue cek dulu. 15. 18 kalau nggak salah. 18 Oktober, mana ya 18? Iya, 18 Oktober. 15 tuh hari Kamis, Bang. 15 Oktober tuh nanggung kalau mulai tanggal 15 Oktober. Pasti. Sorry. Ya, tanggal 18. Gue sih ingatnya kata orang kampus pertengahan 15-an katanya. Gue belum lihat kalender. Kan hari gue minggu semua, Ron. Iya, 18 tuh hari Minggu awal. Enggak, yang kalender gue kan hari Minggu semua ya. Oh iya, gue lupa. Mana ada hari Kamis. Minggu aja semuanya. Paling beda kayaknya Jumat gitu kan, ada jualan Jumat gitu. Aja man, Minggu aja semuanya. Aduh. Gini Bang. Kenapa? Apalagi nih yang perlu digali nih? Bebas. Tapi rasanya udah oke lah ya untuk awal-awal ya. Nanti kita balik lagi bareng teman-teman yang lain.
jadi lebih ramai lagi. Atau ini kita kumpulin nih baron seangkatan yang rusuh-rusuh. Oh, baron ini dia punya teman berantem. Itu tuh yang namanya disebut-sebut tadi, si Nada. Kita temuin dia di online Zoom ini. Apakah mereka berantem apa enggak? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Pasti berantem sih gua sama dia pasti. Gak mau. Ada aja kata-kataan. Aja. Semua kata-kata kasar keluar. Nggak kasar sih, tapi maksudnya ya gitulah. Binatang lah. Oh, kacau ini, kacau. Astagfirullahaladzim. Ini orangnya lagi batuk-batuk. Kuping panas. Kuping panas. Oke, Ron. Thank you waktunya. Mudah-mudahan kita bisa buat video-video lagi berikutnya. Ya lumayan lah, nambah-nambah. Ngajak-ngajak teman-teman tukar pikiran. Apalagi nanti kan sama teman-teman baru yang baru masuk kemarin. Yang kemarin mana? UTM ya yang join ya? Tapi kan gue sempat yang join anak-anak UTM doang. Yang mana? Oh ya, Siapa ya yang nge-DM gue tuh bentar ya. Kevin. Kalau nggak salah. Banyak ternyata bang yang ke UTM ini walaupun ininya naik, harganya naik. Banyak lah. Kan harga naik kan, double kan. Double kan. Gue jujur aja nih, ini kepahitan yang hakiki. Tapi yang daftar itu kisaran 100 orangan lebih. Oh iya, kan belum easy kan? Easy belum masuk kan? Enggak, ini yang udah di poster IM UTM itu loh. Kayaknya anak-anak Easy juga udah masang deh. Belum deh. Kan belum gue kasih Belum. Enggak, yang IM UTM ini apa namanya? Itu tuh template yang buat di Instagram. Itulah namanya. Apa sih? Aduh. Twin One. Tribun, ya, Tribun. Kayaknya ada beberapa Easy yang udah upload kayaknya, nggak tahu. Belum. Juga nggak merhatiin. Belum. Oh, belum. Ya, berarti belum dari para agensi 102 tuh. Banyak lah. Belum dari Easy. Easy mah terakhir mulu. Ya, nggak apa-apa sih. Akan menghindar miskomunikasi, misinformasi, terlalu banyak informasi nanti anak-anak takut bingung kan, waduh bang, ini gimana? Nah, ini kita tunggu clear dulu semuanya, nah, baru deh kita sebarin. Oke, Ram, makasih ya. Salam sama si mama, sama kakak-kakak, sama papa, ya. Kita Yep. post. Hah? Kita post ya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, santai aja mau rumah. Yang aneh-aneh itu ntar kita bahas rame-rame, Mbak. Iya. Oke. Ya. Oke. Sama Nada, sama Ata, sama Kawimbi rame tuh berempat. Sama siapa ya? Nada, Ata, Kawimbi. Boleh. Ntar kita buat janji kita mau. Thank you, Ram. Oke, sama-sama, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.